dengan rumah itu. Kalau semuanya itu, penghuni rumahnya, maupun isi rumahnya, termasuk rumahnya, termasuk hartanya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan daripada jihadmu di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi bagaimana konsep Baiti Jannati berdasarkan ayat ini? Silahkan Anda bangun rumah Anda yang Anda cintai. Silahkan isi rumah Anda dengan perabotan, dengan harta yang banyak. Silahkan Anda berbisnis dari rumah Anda, atau berbisnis dari luar, dan Anda pulang ke rumah Anda. Cintai penghuni rumahnya. Dari kalangan orang tua, anak, semuanya. Silahkan. Tapi jangan sampai cinta kita kepada semua itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu maksudnya, saudara sekalian. Andai kata cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah, rumah Anda bukan surga. Rumah hanya tempat tidur, rumah hanya tempat singgah, rumah hanya tempat untuk bersenang-senang dengan keluarga, rumah hanya untuk dijadikan keindahan dan kemegahan. Tapi penghuninya tidak berusaha menjadikan rumahnya baiti jannati, maka tidak akan sempurna. Berarti kunci pertama, saudara sekalian, agar rumah kita menjadi baiti jannati, penghuni rumah itu jangan terlalu mencintai isi rumah, harta yang ada di rumah, keluarga penghuni rumah, dan semua yang ada dimiliki di dunia ini mengalahkan cintanya kepada Allah. Ini yang tidak boleh, saudara sekalian. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, belum sempurna iman seorang di antara kamu jika kamu mencintai orang tuamu, anakmu, seluruh isi rumah, penghuni rumahmu, dan semua apa yang ada di dalam rumahmu, dan semua yang kamu miliki di dunia ini, kamu lebih mencintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak akan beriman. Dia katakan iman yang sempurna. Sebelum cinta kita kepada Rasulnya, berarti cinta kita kepada Allah melebihi dari cinta kita kepada dunia yang kita miliki. Termasuk rumah tinggal yang kita banggakan. Maka seorang hamba berada di suatu rumah, boleh jadi rumah itu sangat kecil, sederhana. Mungkin RSS, rumah sangat sederhana. Perabotannya sekedar yang penting bisa dipakai untuk makan dan minum. Bejananya sekedarnya. Isinya hampir nggak ada sofa, nggak ada apa di sana. Nggak ada keindahan rumah itu. Listriknya begitu kecil. Yang penting ada sedikit penerangan. Tapi penghuninya mencintai Allah dan Rasul. Itulah manisnya iman. Dan itulah rumah yang disebut baiti jannati. Bukan keadaan rumahnya, saudara sekalian. Tapi siapa penghuni rumah itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau pernah bersabda, Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang ada di antara 3 perkara itu, maka sesungguhnya dia akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Salah satunya disebut, siapa dia orang yang akan merasakan manisnya iman?
Man kana Allahu wa rasuluhu, siapa yang betul-betul Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dari semua yang dia miliki di dunia. Apapun yang dia miliki. Mau rumah, mau pasangan, mau anak, keluarga, pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Jika cintanya kepada Allah dan Rasul mengalahkan dari cintanya kepada dunia dan seisinya yang dia miliki, orang itu akan merasa nikmat imannya. Kalau begitu, Bapak Ibu jamaah sekalian, yakinlah konsep baiti jannati bukan besar ukuran rumahnya, bukan indah rumahnya, bukan di mana rumah itu, posisinya, berapa harganya, mahalnya seperti apa. Tetapi yang menjadi pokok bahwasanya rumah itu akan menjadi baiti jannati adalah bagaimana penghuninya yang ada di rumah itu bisa menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sebaik-baiknya rumah digunakan untuk berlomba-lomba meraih ampunan dan surganya Allah. Itulah baiti jannati. Maaf saudara sekalian, betapa banyak umat Islam keliru membangun rumah begitu megah, tapi kosong ibadah di dalam rumah itu. Betapa banyak umat Islam terperdaya, berlomba-lomba mengindah rumah, tapi lupa bagaimana menjadikan rumah itu untuk dekat dengan Allah. Untuk sarana ibadah. Hanya kebanggaan semata. Semoga tidak dengan kita. Tapi ini terjadi zaman sekarang ini. Membangun rumah bermiliar-miliar harganya. Keindahan dibangun semegah-megahnya. Dari bahan-bahan terbaik. Tetapi penghuninya tidak ibadah kepada Allah. Bahkan penghuninya tidak sholat. Tidak baca Quran di rumah itu. Penghuninya hanya menjadikan rumah itu sebagai sarana untuk bermalam, sarana untuk bertemu keluarga, sarana untuk bersama keluarga. Mungkin hanya sarana-sarana fasilitas duniawi. Apakah rumah itu akan menjadi baiti jannati? Wallahu a'lam. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita. Apalagi kalau kita merujuk kepada rumah Rasul. Bagaimana rumah Rasul? Allahu Akbar. Subhanallah. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Rasulullah sholat malam, Aisyah dalam keadaan tidak sholat karena Aisyah sedang dalam keadaan haid. Beliau sholat untuk sujud, terhalang tubuhnya Aisyah karena melintang di tempat sujud. Maka saat beliau mau sujud, ditepuknya Aisyah kakinya diangkat, baru beliau sujud. Berarti rumah Rasulullah sangat sederhana. Tapi di rumah itu Rasulullah katakan, antara mimbarku, rumahku, yakni tempat ibadahku, dengan mimbarku, rumah Rasulullah, ada kamar Rasulullah yang dipakai khusus untuk ibadah. Lalu di sebelahnya ada mimbarnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Subhanallah. Dikatakan apa oleh Rasulullah? Raudatul Jannah. Taman-taman surga. Kenapa Rasul katakan kamar itu, kamar tempat ibadah menjadi taman surga? Sebab dengan ibadah di rumah itulah, rumah itu menjadi baiti jannati, indah dipandang di hadapan Allah. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholatmu itu di rumahmu, khusus para laki-laki, sebagian sholat yang wajib semuanya di masjid. Tapi sholat sunnah sebagian jadikan di rumah. Berbeda kalau wanita, wajib sunnah sebaiknya di rumah. Jadikan sebagian sholatmu ada di rumahmu. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Nggak dijadikan tempat sholat, nggak dijadikan tempat baca Quran. Maka Rasulullah mengibaratkan apa bedanya rumah yang penghuninya baca Quran dengan rumah yang penghuninya nggak baca Quran. Rumah yang penghuninya sholat di sana dengan rumah yang penghuninya nggak sholat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa
Semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mazalul baitil ladzi yuzkarullahu fi." Perumpamaan rumah yang di dalam rumah itu dijadikan sarana mengingat Allah, baik itu berzikir, baca Quran, sholat, ibadah. Di dalamnya penghuninya senantiasa melaksanakan ibadah. Wal baitul ladzi la yuzkarullahu fi, dengan rumah di mana penghuni rumah itu tidak berzikir kepada Allah, nggak baca Quran, nggak berzikir, nggak sholat. Di dalam rumah itu, mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ada rumah di dalamnya dipakai untuk ibadah, rumah itu hidup, baiti jannati. Penghuninya seperti orang hidup. Tapi kalau rumah tidak dipakai untuk sarana ibadah, nggak berzikir kepada Allah, nggak sholat, nggak baca Quran, tapi rumah hanya untuk bersenang-senang, maka seperti orang mati, kayak kuburan rumah itu. Penghuninya seperti orang mati, nggak ada ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita dapati banyak umat Islam yang rumahnya seperti itu. Tidak digalakkan dijadikan tempat ibadah, tapi hanya kemegahan secara tampak luar. Pamer kekayaan, sultan-sultan mereka menganggap dirinya. Mobil-mobil mewah dipajang. Subhanallah, kekayaan dipamerkan, sementara ibadahnya tidak ada. Atau sekedar Quran nggak pernah dibaca, tapi koran bertumbuk-tumbuk sampai hatam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini saudara sekalian terjadi. Maka bacalah Al-Quran di dalam rumah. Terutama ketika kita memasuki rumah yang baru. Dan bacalah Al-Baqarah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada kita melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa artinya? Jangan sampai kamu nggak pernah baca Quran di rumahmu, kayak kuburan. Jangan sampai kamu nggak sholat di rumahmu, kayak kuburan. Nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran. Inna syaitan yaghfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibaca Al-Quran. Di antaranya baca surat Al-Baqarah. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran di dalam rumah maka akan mendapatkan barokah. Siapa yang meninggalkan baca Quran maka tidak akan mendapatkan barokah. Siapa yang membaca Al-Quran di antaranya baca surat Al-Baqarah maka wala tastati'uha al-batal. Al-batalah tidak bisa diganggu oleh tukang sitir, tidak diganggu oleh setan. Itulah rumah yang baiti jannati. Tapi tahukah Bapak Ibu, rumah-rumah angker? Rumah yang lampunya lampu kristal. Mungkin lantainya dari granit berlapiskan permadani. Aksesorisnya dari harga yang mahal. Harganya bermiliar-miliar. Puluhan miliar boleh jadi. Tapi nggak ada bacaan Quran di dalamnya. Nggak ada sholat di dalamnya. Nggak ada ibadah di dalamnya. Bahkan setan di situ bersemayam. Setan berada di rumah itu tanpa disadari penghuni rumahnya. Karena setan sangat suka ketika para penghuni rumah tidak berzikir kepada Allah. Tidak menyebut nama Allah. Tidak ibadah kepada Allah. Tidak membaca Quran. Bahkan apabila ada seorang hamba mau makan, minum, gak baca basmalah saja, setan bisa masuk ke dalam rumah. Ikut makan. Mau masuk rumah, gak baca basmalah, rumah itu akan ditiduri oleh setan pula, bermalam di rumah itu. Lalu itukah baiti jannati? Tidak, saudara sekalian. Jadi baiti jannati itu bukan rumahnya, tapi siapa penghuninya. Adakah rumah para sahabat Rasul mewah, megah seperti kita sekarang? Semua sederhana. Semegah-megahnya zaman dahulu. Nggak ada yang pakai lantai granit. Nggak ada yang lantai permadani.
Subhanallah. Nggak ada yang temboknya kaca dengan lampu kristal dan seterusnya. Tidak ada. Tapi mereka mendapatkan surganya Allah. Dijamin meraih surganya Allah. Kenapa? Karena dijadikan rumah itu sarana untuk ibadah. Baiti jannati adalah orang-orang yang menghuni rumah itu. Menjadikan rumah itu sarana untuk mendekat kepada Allah. Berlomba-lomba dari mulai di rumah itu. Berlomba-lomba untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Dari mana kita mulai berlomba-lomba? Dari diri rumah kita, dari dalam rumah kita. Kalau sudah kita biasakan ibadah di rumah kita, berlomba-lomba meraih ampunan dan surganya Allah dengan ibadah yang baik, insya Allah dimanapun kita berada akan sama. Maka Allah perintahkan kepada kita, surat Al-Hadid, surat 57, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu mulai dari rumah kita. Berlomba-lomba kita dengan sesama penghuni rumah. Mari berlomba-lomba dalam ketaatan untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surganya Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Hanya Allah sediakan ampunan Allah, surganya Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan karunia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu Maha pemberi karunia yang sangat besar. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jika hamba itu betul-betul mau mencari. Kalau benar-benar mau mencari. Dengan apa? Iman dan takwa, berjuang penghuni rumah itu dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, saudaranya. Kalau semuanya berjuang dalam iman, ketemu di surga, maka itulah rumah yang disebut baiti jannati. Rumah yang menghantarkan penghuninya menuju surganya Allah. Jadi bagaimana agar rumah kita menjadi baiti jannati? Jadikan rumah kita menjadi sarana untuk ibadah. Tempat kita sholat, kita baca Quran, kita mencari ilmu agama, kita bercengkrama dengan keluarga silakan. Bersenang-senang dengan orang tua silakan. Tapi jangan sampai Anda mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul dalam ketaatan, lebih cinta dengan rumah yang kita banggakan. Saudaraku sekalian, sering manusia terlalai dengan itu. Saya katakan tadi, jangankan dia tidak baca Quran, jangankan dia tidak membacakan, tidak sholat. Dia sholat, dia baca Quran. Tapi andai kata mau masuk rumah, andai kata mau makan, lupa nyebut nama Allah, setan bisa masuk, saudaraku sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Jabir bin Abdullah mengatakan begini, Sami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajul al-baitahu fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan." Apabila ada seseorang mau masuk ke dalam rumahnya, lalu dia baca bismillah. Kemudian dia mau makan, lalu dia juga baca bismillah. Qala syaitan. Setan berkata kepada kawan-kawan setan, ketika lihat penghuni rumahnya mau masuk baca bismillah, mau makan baca bismillah, ingat Allah. Maka saat itu setan berkata kepada temannya, la mabita lakum wala asya. Malam ini kamu gak tempat mabit. Malam ini kamu gak punya tempat bermalam, gak punya tempat nginep. Malam ini kamu gak punya makan malam. Kenapa? Tempat bermalamnya sudah dikuasai oleh penghuni rumah karena dilindungkan dirinya kepada Allah. Maka kami setan tidak bisa menguasai mereka. Nggak bisa bermalam di sana. Hambanya mau makan lalu dia menyebut nama Allah.
maka makanannya dimakan menjadi barokah. Kami tidak bisa ikut memakannya. Basmalah, sobat saya. Lalu apa kata Rasulullah setelah menyatakan itu wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhul. Apabila orang itu masuk rumah tapi nggak baca bismillah, maka apa yang terjadi? Qala syaitan. Setan berkata kepada kawannya, adraktumul mabit. Malam ini kamu punya tempat bermalam. Kamu bisa ikut mabit di rumahmu. Di rumah si orang ini nih. Dia nggak baca bismillah. Kemudian apa lagi kata Rasul? Wa idza lam yadhkurillahu 'inda ta'amihi, dan jika dia makan nggak nyebut baca bismillah juga, qala, kemudian setan berkata kepada temannya, adraktumul mabit wal 'asha. Malam ini kamu punya tempat bermalam. Kita punya makanan malam. Mari kita bermalam di rumah ini. Mari kita makan malam bareng-bareng dengan penghuni rumah. Maksudnya apa? Nggak barokah penghuninya. Yang makan kita, tapi nggak ada barokah. Seakan-akan setan ikut makan. Yang tidur kita, tapi nggak barokah. Seakan-akan setan ikut tidur di sana mengganggu penghuninya. Jadi rumah angker itu yang mana Bapak Ibu? Rumah angker itu rumah mewah, rumah megah, yang di dalam rumah nggak dipakai untuk ibadah. Nggak dipakai untuk berlomba-lomba, untuk mencari ridha Allah. Maaf, mari saudaraku sekalian, kita rubah konsep kita. Bukan Allah melarang kita kaya, enggak. Allah melarang kita punya harta banyak, enggak. Allah melarang kita membangun rumah yang bagus, tidak. Silahkan, selama itu halal, dari harta yang halal, Anda gunakan sebagai rasa syukur pada Allah, Anda tidak riya, monggo silahkan. Yang penting jadikan sarana baiti jannati. Jadi baiti jannati sekali lagi, bukan keadaan rumah itu, bukan megahnya rumah itu, bukan luasnya rumah itu, tapi bagaimana penghuni rumah itu menjadikan baiti jannati. Siapakah penghuninya itu? Allah menceritakan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Kita bisa pelajari surat 24. Allah bercerita tentang baiti jannati di ayat ini. Meskipun tidak ada kata-kata baiti jannati, tapi nanti saya jelaskan. Seakan-akan baiti jannati itu kalau ada penghuni yang seperti ini. Baiti jannati adalah rumah yang terang benderang. Rumah yang terang benderang, bukan terang benderang di hadapan manusia, terang benderang di sisi Allah. Terang benderang akidahnya. Bukan terang benderang lampunya, tapi ini cahaya imannya. Mari kita buka surat 24, kita mulai dari ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik cahaya yang menerangi langit dan bumi. Pemilik cahaya yang menerangi langit dan bumi. Yang ada di langit dan di bumi, itu adalah Allah. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi, dan cahaya yang ada di langit dan bumi seakan-akan seperti al-misbah, seperti kamishkatin fiha misbah, suatu lubang yang sangat besar yang tidak tembus, yang di dalam lubang itu ada misbah, ada pelita, ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu, lampu itu berada di dalam zujajah, di dalam tabung kaca yang sangat bening. Az-zujajatu ka'annaha qaukabun. Dan tabung kaca itu beningnya, gemerlapnya seperti bintang-bintang yang gemerlap. Ka'annaha qaukabun durriyun. Seperti bintang-bintang yang gemerlap bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Di mana pelita itu lampunya diminyaki oleh minyak, yang minyaknya berasal dari sebuah pohon yang penuh dengan barokah. Pohon yang barokah itu mana? Zaitunah, yaitu pohon zaitun yang la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak hanya tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat.
yakni pohon yang senantiasa diberikan oleh Allah cahaya matahari, baik dari pagi maupun sore, setiap saat terkena sinar matahari. Bukankah makin banyak sinar matahari mengenai pohon, pohon itu akan makin bagus? Pohon yang tidak kena sinar matahari tidak akan sempurna buahnya, tidak akan sempurna hasil minyaknya. Maka diibaratkan minyak tadi berasal dari pohon, pohon yang penuh dengan barakah, yang dinamakan zaitun, yang tidak hanya tumbuh di timur, tidak ada tumbuh di barat, tumbuh di mana-mana. Lalu dikatakan, pohon itu kata Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha yudi walau lam tamsas hunar. Dari minyak pohon yang diberkahi tadi, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat, minyaknya saja sudah bisa menerangi, sudah bisa menyinari, meskipun belum disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis-lapis cahaya. Lalu Allah katakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan berikan petunjuk kepada manusia menuju kepada cahaya Allah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah sedang membuatkan perumpamaan ayat ini untuk manusia. Ini tamtsil. Supaya apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah ingin tahu manusia itu dengan perumpamaan ini kira-kira paham apa enggak? Kira-kira mau menjalankan atau tidak? Saya buatkan contoh sederhana. Saya tutup ayat ini dengan contoh. Begini contoh saya. Maaf, bagi para jamaah, mungkin Bapak Ibu yang maaf usianya sudah di atas 50-60, mungkin pernah mengalami hidup di kampung. Adakah dulu listrik masuk desa? Jarang. Sampai tahun 80-an baru mulai ada. Di bawah tahun 80 masih sangat jarang. Kecuali desa-desa yang agak dekat dengan kota. Belum ada penerangan. Apa penerangannya dulu ketika belum ada lampu listrik masuk ke kampung? Lampu templok. Kalau maaf, orang yang sedikit memiliki kekayaan, lampunya bukan lampu templok, petromak. Mau petromak, mau lampu templok, lihat lampu itu. Saya ibaratkan karena ayat ini lebih cocok kepada lampu templok. Lihat lampu templok. Ada tabung. Apa fungsi tabung? Menyimpan minyak. Makin besar tabungnya, makin besar daya tampung, minyaknya makin banyak, kekuatan menyalanya, menyinarinya lebih lama. Kemudian, supaya minyak itu bisa menyala, nggak cukup langsung dinyalakan di minyak. Ada sumbu. Ditariklah sumbunya ke atas. Sumbunya bisa nyala kalau disentuh dengan api. Cek, kasih korek api, nyalakan, nyala. Tapi nyala itu gampang padam. Karena apa? Tidak ada yang melindungi. Maka ada yang melindungi nyala api itu. Apa itu namanya? Corong. Kalau orang Jawa bilang dulu saya katakan semprong. Semprongnya dari apa? Kaca. Kacanya bening, bening sekali. Tapi besok setelah nyala, jadi hitam, ada jelaga. Dibersihin, baru bening. Nah, itulah lampu buatan manusia yang menerangi kita. Ada tabung, diisi minyak, ada sumbu, kemudian ada penutup semprong, supaya tidak terkena gangguan angin, agar tidak mati. Lalu menyinari. Makin besar semprongnya, sinarnya makin terang. Makin besar tabungnya, makin kuat menyinari lama karena banyak bahan-bahannya. Bahkan banyak. Makin tebal sumbu dan lebar, makin besar nyalanya, makin terang. Itulah cahaya buatan manusia. Bagaimana cahaya Allah? Yang menerangi langit dan bumi. Seperti suatu tabung yang sangat besar, yang tidak berlubang, di mana di dalam tabung itu ada pelita, yang pelitanya itu ditutup ada dalam sebuah kaca, yang kacanya gemerlap bagaikan bintang-bintang gemerlapan. Lalu lampunya itu dari minyak, minyak yang penuh dengan barokah. Minyak zaitun yang tidak tumbuh hanya di timur atau di barat. Yang minyak itu belum disentuh api, itu sudah bisa menerangi.
Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Mari kita simpulkan. Apa sih yang dimaksud Allah ayat ini? Cahaya yang dimaksud adalah cahaya iman. Cahaya iman bisa disinari dan bisa menerangi dengan Al-Quran. Jadi apa itu cahaya di atas cahaya? Cahaya seorang yang beriman yang berdasarkan Al-Quran. Maka orang beriman yang selalu berlandaskan dengan Al-Quran, dia akan bisa menyinari dirinya, keluarganya, rumah tinggalnya, untuk bisa berjalan menuju surga. Sebab seseorang berjalan menuju surga, wajib memiliki cahaya iman. Sedang cahaya iman itu wajib diraih sekarang di dunia. Jika Anda tidak berusaha meraih di dunia, tidak bisa. Demi Allah, tidak bisa. Di mana cahaya iman itu berada? Siapa yang mendapatkan cahaya iman itu? Kata Allah, siapa yang Allah kehendaki? Siapa gerangan dia? Nah, diceritakan oleh Allah. Siapa penghuni rumah yang rumahnya itu bercahaya? Yang memiliki cahaya iman. Cahaya di atas cahaya. Cahaya iman di atas Al-Quran. Yang dijelaskan dengan Al-Hadis. Dia adalah penghuninya. Yang penghuninya itu diceritakan oleh Allah di ayat ke-36-nya. Mari kita lihat. Di mana cahaya itu? Di rumah-rumah. Siapa penghuni rumah itu? Penghuni rumah dipimpin kepala rumah tangga yang tidak pernah melalaikan Allah dan Rasul-Nya. Coba kita perhatikan ayat ke-36 sekarang. Dikatakan cahaya itu ada di mana? Fi buyutin. Di rumah-rumah. Adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Rumah-rumah yang penghuninya diperintah oleh Allah untuk senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil hudwi wal asal. Penghuninya senantiasa bertasbih, bertahmid, menyucikan, memuji nama Allah, baca Quran, salat, ibadah di rumah itu pagi petang. Tidak salah-salah. Di mana penghuninya berjuang untuk meraih ampunan dan surganya Allah dengan ibadah di rumah. Pantas Rasul katakan apa tadi? La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan, nanti terang gelap. Jadikan tempat ibadah, berzikir kepada Allah, ingat Allah pagi petang, zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Sesudah sholat jangan ditinggalkan. Sholat sunnah kerjakan di rumah. Wanita-wanita, anak-anak silakan sholat di rumah. Wajib maupun sunnah. Yang laki-laki, sholat wajib keluar ke masjid, pulang ke rumah, jadikan rumah sholat. Ada sholat malam di sana, syukur wudhu di sana, ada sholat qobliyah badiah di sana. Badiah qobliyah di masjid, ya sudah sholat malam, sholat witir, sholat duha, ada di dalam rumah. Jangan sama sekali tidak ada sholat di dalam rumah. Baca Quran, jangan cuma baca Quran ketika ngaji keluar ke masjid. Di dalam Quran, di dalam rumah. Ingat tadi, siapa yang baca Quran di dalamnya, maka setan akan lari. Dibacanya Al-Baqarah, Ali Imran, setan akan lari. Pembacanya nggak bakal bisa diganggu setan, nggak bakal bisa diganggu tukang sihir. Rumah yang di dalamnya dihuni orang yang benar. Maka yang selalu ingat Allah, karena diperintah. Siapa gerangan penghuni itu? Ayat 37-nya. Rijalun, laki-laki. Kuncinya di sini laki-laki. Kenapa laki-laki? Sebab rumah itu tergantung kepala rumah tangga. Pantas Allah katakan surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya, qawwam penegaknya, pengatur rumah tangga, pembimbing, pendidik, pengajar, pengayom, semuanya tergantung laki-laki. Kalau kepala rumah tangganya beres, beres itu penghuni rumah tangga. Kalau laki-lakinya nggak beres, banyak yang nggak beres. Tapi Ustadz, laki-lakinya nggak beres. Istrinya insya Allah beres. Istrinya yang mendapatkan, suaminya tidak. Intinya, siapapun penghuninya, la tulhihim tijaratun wala bai'un. Tidak sampai di dalam rumah itu melalaikan Allah gara-gara perniagaan, gara-gara bisnis, gara-gara perdagangan, gara-gara jual beli. An dzikrillah.
dari mengingat Allah. Artinya, penghuni rumah itu selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Kapanpun saatnya ibadah, tinggalin urusan dunia, segera ibadah nomor satu. Saatnya dia baca Quran, anaknya dididik, istrinya dididik, dengan tidak melalaikan Allah. Gara-gara dunia, enggak. Pantas tadi dikatakan, saya di ayat pembuka, surat 9 ayat yang ke-24. Silahkan Anda cintai dunia, cintai keluarga, cintai harta, cintai rumah. Tapi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka tidak sempurna iman seseorang kalau cintanya kepada yang dimiliki di dunia mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka karena mereka itu betul-betul menjalankan perintah Allah, penghuninya itu tidak dilalaikan gara-gara bisnis kemudian lupa kepada Allah, penghuninya wa iqamis shalah, tetap menegakkan salat. Rumah itu dijadikan sarana menegakkan salat. Wa itaiz zakah, harta yang dimiliki dari rumah itu ditunaikan zakatnya. Dan yakhafuna yauman, penghuni rumahnya senantiasa orang-orang yang takut akan datang suatu hari. Tataqallabu fihil qulub wal absar, hari di mana hati-hati bergetar, di mana penglihatan guncang, hari setelah hari kiamat, di mana saat manusia melihat neraka. Kalau ternyata belum punya modal, rumahnya di dunia nggak dijadikan baiti jannati, jangan harap bisa masuk surga. Bergetar nanti hatinya. Maka karena takut itu, di dunialah saatnya dia kemudian berbuat sebaik-baiknya. Mulai dari rumah. Apa tujuannya itu semua? Satu yang diinginkan. Lihat ayat berikutnya, ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Penghuni rumah itu, di rumah itu, mau beribadah, mau sholat, mau zakat, baca Quran, berzikir terus, mendidik anak bersama sama keluarga. Satu yang dia inginkan, supaya Allah memberikan balasan yang lebih baik atas apa yang diamalkan di dunia. Supaya Allah menambahkan pahala dengan karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada siapapun hambanya tanpa batas. Saudara sekalian, dengan keterangan ini, nyata, baiti jannati bukan seperti gambaran kebanyakan manusia. Rumah yang indah, gordennya bagus, sofanya bagus, catnya diganti tiap tahun. Bukan itu ternyata. Ternyata rumah baiti jannati adalah bagaimana penghuni rumah itu yang bisa menghantarkan menuju surga. Jadi siapa yang memiliki rumah baiti jannati? Orang yang beriman. Dalam rumah itu semuanya beriman, orang tuanya, pasangannya, anaknya, keturunannya, semua dalam keadaan beriman, maka mereka itu dikumpulkan di dunia, Allah kumpulkan nanti di yaumil akhir, di surga, dipertemukan. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, yang diikuti, dicontoh, diteladani oleh orang-orang yang mengikutinya, keluarganya, anak keturunannya, pasangannya, terus keluarganya. Dzurriyyatuhum biimanin. Anak keturunannya juga ikut keimanannya. Mencontoh kepala keluarga yang beriman tadi. Orang tuanya beriman, diikuti anak cucunya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka, kami pertemukan mereka dengan keimanan mereka di dalam surga. Itulah baiti jannati. Penghuninya, saudara sekalian. Penghuninya. Meskipun itu orang makin miskin, mungkin rumah ngontrak, satu petak. Tapi penghuninya taat kepada Allah. Rumah kontrakan yang sempit dijadikan sarana ibadah mendekat kepada Allah. Itu dia baiti jannati. Boleh jadi rumah Anda kamarnya 10, lantainya, luas tanahnya 5.000 meter, halamannya begitu luas.
Rumah Anda begitu megah, dihias dengan bermacam-macam hiasan. Harganya puluhan miliar. Tapi nggak dipakai ngaji, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai sholat, nggak dipakai cari ilmu agama. Hanya bersenang-senang di rumah itu. Rumah buram, rumah singit, rumah angker, rumah penghuninya disertai setan. Maaf, saya katakan ini. Hadisnya sahih, ayatnya jelas. Mari kita rubah mindset kita, Bapak Ibu sekalian. Boleh kita mencintai rumah tadi, sudah saya katakan, ayatnya jelas, boleh kok. Tapi jangan lupa, jangan terperdaya. Jangan terperdaya. Kalau terperdaya, itulah yang menyebabkan manusia itu hanya sibuk dengan dunia. Ingat saudara sekalian, apapun yang kita cintai di dunia, apapun yang kita miliki di dunia, dari apapun, harta, kekayaan, rumah tinggal, anak, keturunan, bisnis, pangkat, jabatan, nggak abadi. Demi Allah nggak abadi. Coba kita buka surat Al-Qasas. Surat 28, ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, kekayaan, harta, rumah tinggal, dan seterusnya. Pangkat, jabatan, kedudukan yang Anda berlomba-lomba ingin meraihnya. Anak, keturunan yang Anda banggakan. Itu semua hanyalah kesenangan Allah yang Allah berikan kepadamu di hidup ini. Mata'ul hayati dunia. Kesenangan sementara di dunia. Wazinatuha. Beserta seluruh keindahan dan perhiasannya. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa ma indallah khairun wa abqa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih kekal. Apa itu? Pahala amal ibadah kita, ampunan kita, karunia Allah untuk kita, akibat ibadah kita tadi yang ikhlas, itu lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun? Apa kamu tidak mau menggunakan akalmu? Apa kamu nggak ngerti hidupmu cuma sementara? Hartamu nanti kamu tinggal. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita, harusnya kita menelaah saudara sekalian. Nah, di bawah. Maka jangan terlalu bangga dengan harta, jangan terlalu bangga dengan rumah, dengan anak. Apapun yang kita miliki, harta, dunia, kedudukan anak, itu semuanya tidak akan abadi. Itu hanyalah sekedar zinah di dunia. Yang di sisi Allah itu yang lebih baik. Al-Qasas ayat 60 tadi. Surat 28 ayat 60. Coba kita lihat kembali. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat 18. Ayat ke-46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hartamu, anak-anakmu, keturunanmu, itu cuman keindahan dunia, itu perhiasan dunia, itu cobaan dunia, zina, cuma nikmat sementara di dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik, sedangkan amal soleh yang kekal kamu lakukan terus-menerus sepanjang hidupmu, itu dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar dengan itu mendapatkan cahaya iman untuk meraih surga. Itu lebih baik dan itu kekal dan itu lebih baik. Inda rabbik, ada di sisi Rabbmu, thawaban wa khairun amala, sebagai apa itu? Harapan yang paling baik akibatnya nanti di akhirat. Tanpa cahaya iman nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Baiti Janati bukan rumahnya yang terang, tapi imannya yang terang. Memang penghuninya tidak tahu kalau punya cahaya iman, nggak kelihatan. Tapi cahaya iman itu Allah akan berikan di saat kita semua nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Hanya orang laki-laki yang beriman, yang perempuan. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Itulah nanti yang akan masuk ke dalam surga. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat Al-Hadid. Surat 57. Ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kalian semua, engkau semua nanti di padang mahsyar akan melihat laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Ada usaha di dunia dengan iman.
saat selesai dibangkitkan di padang mahsyar dihisab, cahaya iman nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya iman mereka terpancar di depan mereka, di sebelah kanan mereka. Subhanallah. Busyrakumul yawma jannat. Bergembiralah kalian, hai orang-orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman. Karena dulu di rumahmu, di dunia, rumahmu dipenuhi dengan cahaya iman. Zikrullah, baca Quran, mengkari ilmu agama, Anda sholat, Anda zikir, dibarengi dengan pendidikan anak-anak dengan sebaik-baiknya di rumah. Cahaya iman dibawa, di dunia nggak kelihatan, tapi Allah berikan nanti. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Terpancar di sebelah depan mereka, terpancar di sebelah belakang, di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yauna jannat. Bergembiralah kalian, gembiralah kalian. Hari ini kamu mendapatkan surga. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Apakah setiap orang beriman meraih itu? Wallahu a'lam. Hanya orang yang imannya benar. Gimana orang beriman tetapi hanya sekedar ngaku iman? Munafik. Pengakuan di lisan tapi tidak mengamalkan. Gak sebenar-benarnya. Gak dapat cahaya iman. Bahkan gak ditolong oleh saudaranya meskipun beriman. Maaf, saya tambahkan satu ayat lagi. Ayat yang ke-13-nya. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada saat yang sama, ketika orang-orang beriman dengan cahaya iman itu berjalan menuju ke surga. Sementara orang-orang munafik gelap gulita tidak memiliki cahaya iman. Karena di dunia tidak menjadikan rumah menjadi baiti jannati. Tapi hanya untuk dunia. Berlomba-lomba dengan dunia. Meraih kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, anak keturunan. Dibanggakan dengan ada di rumahnya. Tanpa peduli dengan aturan Allah. Maka saat itu orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, yaqul, memanggil-manggil lilladzina amanu, orang beriman yang punya cahaya iman. Dia pengen nebeng cahaya imannya, pengen bareng masuk surga. Ungzuruna, wahai orang beriman yang punya cahaya iman, tolong tunggu kami, tunggulah kami. Maktabis min nurikum. Kami minta sebagian cahaya kamu, agar kami tidak gelap, kami juga bisa menuju surga. Bagian kami minta tolong, sebagian cahayamu sedikit untuk kami. Di dunia Bapak Ibu, kita punya cahaya di saat gelap gulita, bisa berbagi. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak. Apa kata orang beriman pada orang munafik? Hatta itu keluarganya, saudaranya, dan seterusnya. Subhanallah. Orang beriman cuma berkata kepada orang munafik yang memanggil-manggil untuk menunggunya. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kamu ke belakang, hai orang munafik. Silakan cari olehmu cahayamu sendiri. Jangan minta kepada kami. Cari sendiri. Faltamisu nura. Maka saat itu terpisah, tidak ada tolong-menolong. Wa dhuriba bainahum bisurillahi bab. Maka diadakan dinding yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang pintar ngaku iman, yakni orang munafik yang suka dusta, suka khianat, diberi amanah, suka janjinya ingkar, yang hanya cinta dengan dunia, dia lupakan akhiratnya. Maka saat itu dipisahkan, maka batinuhu fihi rahmah. Di dalamnya adalah untuk orang yang beriman, yang punya cahaya iman, rahmat Allah, surganya Allah. Wa dhahira min kibalihil azab. Sebelah luarnya dari surga ada siksaan, ada neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saudara sekalian, mari kita merenung dengan kajian kita hari. Sudahkah rumah kita jadikan menjadi baiti jannati? Tidak perlu dijawab. Mari kita merenung. Bagaimana keadaan rumah kita? Jangan-jangan rumah Anda cuma tempat singgah. Datang malam, makan, tidur, mandi, blek. Anak-anak nggak tahu siapa yang mendidik. Besoknya kemudian berangkat lagi pagi. Nggak ada ibadah di rumah. Hanya pulang untuk tidur. Ngumpulin kekayaan. Singgah sementara. Antar suami, istri, anak. Nggak ada komunikasi. Saking kasih sibuk dengan dunia. Maka rumah itu gelap gulita, saudaraku sekalian. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Ini cuma titipan Allah.
Boleh kita cinta dengan rumah, dengan harta, tapi jadikan rumah kita sarana untuk menuju surga, yakni jadikan baiti jannati. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kami uraikan kajian kita pada sore hari ini. 1 jam kajian kita, insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada admin, silakan Pak. Ya, tadi Ustaz, syukuran jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ada banyak pertanyaan Ustaz, tapi Ana akan bacakan yang dari chat dulu sebelum nanti ada pertanyaan langsung insya Allah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya setelah pulang haji suka dipanggil Pak Haji. Dan saya pun lebih senang dipanggil seperti itu daripada dipanggil nama asli saya yang berbau non-muslim Pak Ustadz. Sebaiknya bagaimana ya Pak Ustadz? Kemudian karena saya sudah hijrah alias pensiun dari bank, maka saya usahanya hanya kos-kosan dengan prinsip syar'i Pak Ustadz. Jadi kalau ada calon yang mau kos bertanya melalui chat, bertanya nama saya suka bilang panggil aja Pak Haji. Dalam hal ini saya tidak ada niat untuk bersifat ria atau sombong, hanya untuk menarik bahwa yang punya kos adalah orang Muslim. Dan yang kedua, membatasi kalau mau kos di tempat saya tidak bisa berlaku bebas tanpa surat nikah. Bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron. Wallahu alimu bidzatis sudur. Allah mengetahui tentang isi hati. Niat akan dilihat. Saran saya, Bapak katakanlah Bapak hijrah. Namanya kok bukan nama Islam. Seakan-akan kalau kedengeran kok namanya nggak bagus. Silakan bisa tambahkan. Tambahkan nama Bapak siapa? Sama dengan Abdullah. Abdullah itu kan hamba Allah. Bisa siapa saja, Pak. Jadi khawatir. Setan membisikkan dalam hati. Anda dipanggil Pak Haji, takutnya awalnya nggak ada ria. Tapi lama-lama nyaman dengan itu. Supaya tahu orang saya haji. Setan gampang masuk, Pak. Maka alangkah baiknya, jangan Bapak yang mengatakan, panggil aja Pak Haji. Jangan, panggil aja. Nanti tanya aja Pak Abdullah. Yang punya kos-kosan ini Pak Abdullah. Dah, berarti saya adalah hambanya Allah. Justru dengan saya menyebut hamba Allah, semoga saya benar-benar berusaha menjadi hamba Allah. Saran saya demikian, tapi andai kata memang Bapak betul-betul mampu menjaga diri, dengan sebutan panggil saja Pak Haji, nggak ingin diketahui nama, karena nama itu berbau bukan nama-nama Islam, maka kemudian tidak mau disebut nama itu, boleh. Maka di dalam Islam boleh mengganti nama. Banyak Rasulullah merubah nama-nama sahabat yang kurang cocok dengan nama-nama yang lebih baik. Dirubah oleh Rasulullah, nggak ada masalah. Bapak boleh rubah namanya. Ganti KTP dong Ustaz. Nggak masalah, nggak usah ganti KTP. Gimana nanti di KTP? Ya sudah, nama asli Bapak. Sementara panggilan umum sebut dengan nama yang telah Anda rubah. Katakan saja, dulu waktu saya haji, alhamdulillah saya dapat nama Abdullah. Mudah-mudahan saya betul-betul menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan dengan itu Bapak lebih tenang lagi. Tapi andai kata Bapak tetap ingin disebut dengan sebutan hanya Pak Haji, karena memang di negara kita panggilan itu sudah sangat lumrah, Pak. Ada orang pakai pici meskipun gaji Pak Haji, pasti dipanggilnya Pak Haji. Karena orang-orang yang pakai pici seperti ini dianggap udah pernah ke Mekah. Ya itu kan sekedar panggilan, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda dipanggil haji, kemudian bangga pada belum haji, ya Allah Maha tahu. Sekali lagi, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu isi hati. Semoga tujuan Bapak ingin memanggil dengan itu sama sekali tidak ada maksud pujian, riak dan yang lainnya. Tapi untuk lebih selamat sekali lagi, rubahlah dengan nama yang lain, Abdullah, Abdurrahman atau apapun yang berbau nama hamba Allah, maka sesungguhnya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Ustaz, syukran. Apa Ustaz, ada yang mau bertanya langsung boleh? Silakan. Oke, Tayyip, atas nama Idar Perancis boleh menyalakan mikrofonnya dan silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Tafadhal, silakan. wanita itu sholatnya lebih baik di rumah. Terus bagaimana halnya kalau wanita dari Indonesia pergi umrah atau haji? Apakah sholat di hotel lebih baik daripada
salat di Masjidil Haram bagi mereka. Itu Ustadz. Terima kasih. Jazakillahi khairan untuk bertanya. Begini kaidahnya begini. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Sebaik-baik perempuan sholatnya di rumah. Tapi saya ke Masjidil Haram, saya ke Nabawi. La tasubbur riha illa thalatha masajid. Jangan kita menyengaja untuk perjalanan, safar dalam rangka ziarah, kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram fil Makkah, Masjidil Haram fil Madinah, yaitu Madinah itu juga namanya Masjidil Haram juga. Cuman Nabawi disebut, karena di situ masjidnya Nabi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ketahuilah, 3 masjid ini memiliki keutamaan. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 lebih baik daripada sholat yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, nilai sholatnya 500 kali lebih baik dari masjid yang lainnya, kecuali Nabawi dan Haram. Berarti ketika kita hendak umroh, haji, kita berniat safar untuk ziarah ke masjid. Berarti ke masjid umum. Jangan di hotel. Jangan di maktab. Ke masjid. Karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang tidak didapatkan di masjid selain Masjidil Haram, Nabawi, Haram Mekah maupun Madinah. Jadi tetap ke masjid. Bismillah ke masjid. Berbeda ketika di tanah air. Di rumahnya, sholat, laki-laki 1 pahalanya. Kalau ke masjid, 27. Maka Rasul perintah laki-laki ke masjid. Adapun perempuan, meskipun pahalanya 1 di rumah, lebih baik daripada 27 di masjid. Jadi tetap di rumahnya. Tapi dalil mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ummul Mukminin Aisyah. Apabila seorang wanita minta izin untuk sholat berjamaah ke masjid, jangan dilarang. Tapi syaratnya, wanita jangan berhias, jangan mempertontonkan aurat, jangan pakai wangi-wangian. Apabila istrimu pergi ke masjid setelah sholat maghrib, atau setelah petang, maghrib atau isya, kemudian pakai wangi-wangian, jangan izinkan ke masjid. Larang, pulang, suruh sholat di rumah. Bagaimana zaman sekarang? Di negara kita maaf, terutama Ramadan, wanita-wanita dari rumah berdandan, rambut terurai, betis kelihatan, pakaian ketat, mukena diteng-teng, harum semerbak, ke masjid, dipakai mukena, setelah sholat dilipat lagi, diteng-teng, gaya lagi, aurat kemana-mana. Haram yang seperti itu. Sampai Aisyah mengatakan, demi Allah, jika Rasul tahu wanita-wanita muslim pergi ke masjid seperti wanita Bani Israel. Apa sih wanita Bani Israel? Lihat, maaf, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Anak keturunan Israel, Yahudi dan Nasara. Apa yang terjadi mereka? Pamer aurat, pakai wangi-wangian, berhias. Andai kata Rasul tahu ada orang Islam ke masjid kok kayak gitu, demi Allah, pasti Rasul melarang wanita muslim datang ke masjid. Coba seandainya Rasul tahu, ketika mau Idul Fitri, ya Allah, wanita-wanita begitu cantik jelita, dengan dandanan, dengan panggang, dengan suahno, tapi rambut terurai, betis kadang terlihat, pakaiannya ketat. Yang seperti ini jangan diizinkan. Demikian, wallahualam. Intinya, wanita terbaik adalah sholat di rumah jika di luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi jika di sana, ke masjid, pahalanya 100.000 kali lebih baik dibanding masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Tayyib, mudah-mudahan ketika kita ziarah ke Makkah, Madinah, usahakan untuk selalu berziarah dan sholat di Masjidil Haram, karena itu fadilahnya yang sungguh luar biasa. Luar biasa. Tayyib, pertanyaan berikutnya bisa disampaikan secara langsung oleh dari panitia kajian, yaitu oleh Ibu Krisna. Bisa disampaikan secara langsung. Tafadholi, silakan. Pertanyaan dari Ibu Eka Yunita,
Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustaz. Ada satu keluarga di mana kedua orang tuanya sudah meninggal. Anak tertuanya senang mengumpulkan barang-barang pusaka dan jimat seperti keris, batu, dan lain-lain. Sekarang anak tertua tersebut sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik dan anggota keluarganya yang lain terhadap benda-benda tersebut? Pertama, doakan orang tua. Mohonkan ampun atas kesalahan dan dosa. Karena mengumpulkan benda-benda keramat menjadi keris, batu, dan seterusnya jadi jimat, itu na'udzubillah, sebuah kesyirikan. Maka peninggalan orang tua yang mengandung kesyirikan, tidak ada sedikit pun kewajiban anak untuk memelihara, menyimpan. Meskipun diamanahi, amanah yang batil. Apa yang harus dilakukan? Musnahkan semua itu. Jangan dijual, jangan diperdagangkan. Nanti dipakai lagi kesyirikan. Pendem, bakar, atau apapun. Musnahkan, hancurkan. Tapi keris pusaka, Ustadz, jika Anda meyakini ini pusaka, kemudian punya kesaktian, berarti ada yang bisa membuat sesuatu lebih sakti daripada Allah. Kalau Anda percaya keris, itu satu kesyirikan, saudara. Bukankah Allah melalui Rasulnya telah merubah, telah memanjatkan, telah memerintahkan, jauhi kesyirikan sekecil apapun? Salah satu tugas Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini, lalu menyampaikan itu kepada kita, itu adalah tugasnya adalah agar manusia hanya ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak dengan yang lain. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni." Tidaklah Allah mengutus seorang rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan rasul sebelum kamu, kecuali rasul itu dapat wahyu dari Allah, bahwasanya adalah tidak ada ilah kecuali hanya Dia, Allah saja. Aku kata Allah, fa'budni, ibadah hanya kepadaku. Yang namanya ibadah kepada Allah jangan dicampur dengan kesyirikan. Percaya benda-benda keramat, percaya jimat, keris, dan yang lain. Itu kesyirikan. Karena menganggap ada kekuatan selain dari Allah. Padahal umat Islam wajib mengatakan, la khawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Kalau mengatakan ada kekuatan di keris, ada kekuatan di jimat, ada kekuatan di gelang, dan seterusnya, Anda menganggap berarti ada kekuatan lain selain Allah. Padahal kekuatan itu adalah syaitan. Berarti ada menyekutukan Allah. Memang betul bisa jadi kuris punya pusaka, punya kemampuan. Karena syaitan. Dan orang tua kita tidak tahu dari zaman dulu. Karena ada juga para kiai-kiai yang mengajarkan itu. Akhirnya kesirikan. Dianggap punya kekuatan. Tinggalkan. Bukankah surat Al-Kahfi yang siap Jumat kita bisa baca? 10 ayat awal boleh, 10 ayat akhir boleh. Siapa yang membaca Al-Kahfi tiap hari Jumat akan terbebas dari kesirikan, terbebas dari azab kubur, terbebas dari kemunafikan. Karena isi surat Al-Kahfi yang paling ujung, surat 18 ayat paling akhir, 110. Apa kata Allah? Qul, Muhammad, katakan kepada umatmu, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Bedanya aku dapat wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Hai manusia, umat Islam, Tuhanmu, ilahmu yang berhak kamu sembah, yang enggak boleh dicampur dengan siapapun. Hanya satu, Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang menginginkan bisa berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah, falyamal amalan salihan, hendaklah beribadah dengan amal soleh yang sebaik-baiknya, wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi hemat saya sarankan kepada anak-anak yang telah ditinggali tadi oleh orang tua. Benda-benda jimat-jimat, benda ajaib, benda kekuatan itu. Tinggalkan. Musnahkan, jangan dijual, jangan diberikan. Musnahkan. Entar gimana Ustaz? Kalau musnahkan berarti nanti kita celaka.
berarti Anda percaya dengan tahayul, tatayur. Bukankah itu juga sebuah kesyirikan? Sekecil apapun, tinggalkan. Bapak Ibu, siapa yang ingin aman dunia akhirat, jangan mencampur adukan iman dengan syirik. Ini jaminan Allah. Berarti kalau dicampur aduk, Allah alam, boleh jadi nggak aman. Surat 6, Al-An'am, ayat 82. Al-An'am, surat 6, ayat 82. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan sekecil apapun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang yang aman dunia akhirat. Mereka dapat petunjuk. Jadi sampaikan kepada anak-anaknya, musnahkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya dan semoga dengan dimusnahkannya hilang semua bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Demikian. Ayo Ustaz, kita lanjut pertanyaan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ini seorang perempuan atau ibu-ibu. Jika ada suami yang tidak menuntut istrinya ke surga, apakah istri tersebut bisa mencari surga sendiri? Selain menjaga kemaluan, sholat 5 waktu, menjalankan puasa baik yang wajib maupun sunnah, juga bersedekah. Bagaimana dengan apalagi istri tersebut mencari surganya sendiri, sedangkan bukannya surga istri itu ada di suami. Bagaimana Ustadz jika ada suami seperti itu yang tidak menuntut istri dan anak-anaknya ke surga? Syukran, jazakallahu khairan. Coba lihat surat 66. Ayat 9, ayat 10. Itu ayat 10, ayat 11 itu Allah ngasih perumpamaan. Di ayat 10 dikatakan, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kedua istri itu dalam didikan suami yang soleh. Nabi. Subhanallah. Fahonatahuma, tapi istri-istrinya mengkhianati mereka. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka tidak ada gunanya, tidak membantu sedikit pun dari siksaan Allah. Suaminya meskipun itu nabi. Nanti dikatakan di akhirat, waqilat khulunar ma'ad dakhilin. Silakan hai isi Nuh, hai isi Lut, masuk kamu ke neraka bersama orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang suami soleh, istrinya ngawur. Suaminya nggak bisa nolong. Dan si istri ngawur tanggung jawab atas ngawurnya sendiri. Selama suaminya sudah mendidik. Sekarang dirubah pertanyaannya. Suaminya nggak pernah ngajak agama, nggak pernah didik, nggak ngajak masuk surga. Masa bodoh? Tapi kan yang namanya istri surganya di suami. Kan hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Seorang wanita yang taat kepada Allah, yang menjaga kehormatan, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, taat sama suami. Masuk surga yang mana kamu masuki? 8 pintu dibuka. Ustadz, ini mau taat sama suami, gimana suami mau ditaati? Suaminya begitu? Berarti nggak masuk surga dong. Jangan sesempit itu pikiran kita. Kalau semua harus taat sama suami, gimana kalau suaminya durhaka? Maka Allah kasih contoh tuh ayat 11-nya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan. Kalau tadi 2 orang soleh, nabi-nabi soleh, tiba-tiba isinya ngawur. Maka istrinya nggak ada gunanya. Masuk neraka. Nabi yang soleh aman. Sekarang ada istri yang soleh. Istrinya orang ngawur. Fir'aun loh Bapak Ibu. Saya yakin penanya istrinya, suaminya nggak mungkin lebih ngawur dari Fir'aun. Bahkan nggak mungkin sengawur Fir'aun. Minimal masih sholat tapi nggak peduli mungkin dengan istri. Berarti dia sendiri. Istrinya berjalan sendiri. Itulah istrinya Fir'aun, Asia. Ilqala, ketika Asia berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku nanti istana di surga. Istana yang aku tempati dengan Fir'aun gak ada apa-apanya. Gak ada nilainya.
Wa najini min Fir'aun. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Supaya apa? Aku diselamatkan dari keburukan Fir'aun. Wa amalihi, dan semua amal buruknya. Wa najini minal qaumil dhalimin. Ya Allah, jaga aku, jauhkan aku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ibu yang saleh, berbajailah saleh, insya Allah tetap jadi baiti jannati di rumahnya, meskipun suaminya ngabur. Kenapa saya katakan tadi suami itu kunci? Karena memang suami itu adalah qawwam, penegak. Tapi bukan berarti kalau suaminya ngawur, si isi nyari sendiri, lalu isi nggak dapat. Tidak. Lalu bagaimana kalau wanita-wanita yang nggak punya istri? Atau wanita-wanita yang nggak punya suami? Atau wanita telah dicerai suami? Atau wanita yang punya suami pada ngawur-ngawur kayak Fir'aun? Pada nggak masuk surga dong? Tidak. Allah Maha Adil. Kenapa? Dalam rumah tangga seperti itu, kullum ri'im bima kasabarohin. Tiap-tiap orang terikat dengan usahanya. Istrinya semoga mendidik anaknya dengan baik. Kemudian suaminya seperti itu. Kalau bisa ingatkan suami, sadarkan suami. Ternyata nggak sadar juga. Sudah, mereka memilih jalan masing-masing. Nanti oleh Allah, insya Allah diganti suami yang is the best di surga. Yang penting, jadikan rumah kita menjadi baiti jannati. Allahu a'lam. Demikian. Baik, semoga yang bertanya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan keberkahan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Ibu Lita Safitri. Silakan disampaikan pertanyaannya langsung. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gimana kalau suami kita ini pernah punya sesuatu, tanda kutip, ya tulisan-tulisan Arab dan jimat-jimat gitu. Terus sekarang kalau diajak sholat itu kayak nggak mau gitu, diajak ngaji nggak mau. Itu gimana menciptakan baiti jannati kondisi seperti ini, Ustadz? Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, yang perintah untuk sholat itu justru suami. Surat 66, ayat yang ke-6, itu kan panggilannya untuk para keluarga, para qawwam, laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei orang yang beriman, laki-laki, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluarganya laki-laki? Istri dan anak-anak. Dari mana? Dijaga dari mana? Dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini konsepnya seperti itu. Lalu bagaimana kok suaminya malah senang jimat, punya kekuatan, ini itu. Bahkan dia tidak mau sholat, disuruh sholat susah. Karena suami yang memang menjadi qawwam tadi, yang diperintahkan jauhkan diri dari api neraka, berarti suami dulu yang harus menjauhkan dari neraka. Dan yang wajib mengajak ibadah itu suami, bukan istri. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Surat 20, ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wahai para pemimpin, kepala rumah tangga, hai para laki-laki. Perintahkan keluarga kamu, istrimu, anak-anakmu, salat. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kamu. La nas'aluka rizqa. Aku nggak pernah minta rizki sama kamu kok. Wal akibatu littaqwa. Akibat terbaik itu untuk orang takwa. Jadi berdasarkan ayat-ayat, suamilah kepala rumah tangga, pemimpin, qawwam, pendidik, pengatur, dan seterusnya. Suaminya begitu. Gimana caranya ini? Nasihati suami. Kasih nasihat yang baik. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Nasihati dengan cara yang benar, dengan penuh kesabaran. Mas itu pemimpin loh mas, tanggung jawabnya berat. Allah telah perintahkan untuk apa? Keluarga yang diingatkan. Jangan sampai aku istri yang mengingatkan kamu terus mas, kamu tanggung jawab. Ternyata suaminya membangkang, bahkan marah, ya sudah tinggalkan. Pilihannya dia. Selama ibu tidak terganggu dengan suami yang seperti itu, ibadah ibu perbaiki, dengan anak-anak perbaiki, insya Allah rumah itu baiti jannati, bagi ibu dan anak-anak, tapi tidak bagi suami. Coba lihat Fir'aun. Kerajaan Fir'aun megah. Bagi Fir'aun apa itu? Hina, musnah.
Tapi bagi istrinya Fir'aun, baiti jannati. Sementara untuk Nabi Nuh dan Nabi Lut, rumah tinggalnya baiti jannati untuk Nabi, tapi tidak baiti jannati untuk istri dan anak-anaknya. Karena anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh nggak mau taat. Anaknya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut nggak mau taat. Maka tanggung jawab masing-masing. Demikian, insya Allah Bapak Ibu, baiti jannati tidak harus ada dengan suami yang baik. Baiti jannati tergantung kita masing-masing. Jadi dalam satu rumah bisa jadi baiti jannati hanya untuk kelompok tertentu. Ingat, nanti di akhirat tidak ada tolong menolong. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan pertanyaan terjawab. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi, terutama dari Media Center. Saya persilahkan sebelum saya lanjut pertanyaan tertulis. Oke, tidak ada, kita lanjut secara tertulis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah boleh kita memutar murotal di rumah sepanjang hari, meskipun orangnya itu tidak ada di rumah, tapi tetap diputar terus murotalnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Coba dibuka surat 7. Al-A'raf ayat 204. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka apabila Quran sedang dibacakan, dengarkan olehmu. Simak baik-baik, ansit, tenang. Supaya kamu dapat rahmat. Dibaca murotal, penghuninya nggak ada. Ngabisin listrik, ngabisin setrum. Untuk apa? Biar nggak ada setan. Setan itu lari bukan karena ada murotal disetel dari tip. Tapi penghuni rumah itu yang baca, saudaraku sekalian. Aqra'ul Quran, baca. Tapi Ustaz, saya belum lancar. Saya melalui murotal, saya ikutan. Boleh. Sambil belajar namanya. Tapi jangan murotal Anda tinggalkan, nggak ada orang dengar. Itu cuma supaya nggak ada maling masuk, biar di kita ada orang. Jadi jangan keliru, saudara sekalian. Apa bedanya orang-orang yang meyakini sesuatu menjadi seakan-akan seperti jimat? Ayat kursi itu untuk diamalkan. Baca. Rasul membaca ayat kursi setiap selesai zikir sesudah sholat fardu. Setiap zikir pagi dan petang. Rasul membaca ayat kursi ketika beliau mau tidur. Dan beliau membaca ayat kursi dalam keadaan-keadaan tertentu beliau baca. Yang terpenting dibaca untuk diamalkan. Ayat kursi dipampang, bagus, dibingkai, harganya jutaan, tempel. Dengan ayat kursi setan kabur. Jangan begitu. Gak ada nilainya itu ayat kursi kalau begitu. Jadi bagaimana caranya? Jadikan ayat kursi menjadi sarana untuk kita mengikuti aturan di ayat itu. Ayat kursi itu bercerita tentang syafaat. Ayat kursi itu bercerita tentang kekuasaan Allah. Ayat kursi itu mengatakan bahwa kita itu dalam genggaman Allah. Yang ngatur kita Allah. Yang ngurus kita Allah. Semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang senantiasa, dari Abu Umamah, hadis ini sahih dari Abu Umamah, siapa yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai rangkaian salat fardu, zikir penutup semua zikir itu ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Jadi Bapak Ibu, mati itu penghalang surga. Kalau Bapak Ibu pengen masuk surga harus mati dulu. Sepanjang nggak mati nggak bisa masuk surga. Artinya yang mau membaca ayat kursi, memahami dan mengamalkan, insya Allah surga tempatnya. Jadi bukan ayat kursinya dipampang, saudara sekalian. Dibaca oleh murotal, kitanya nggak mengamalkan. Jadi ibu, bapak, alangkah baiknya jika rumah tidak ada murotal stop. Bahkan ketika bapak ibu lagi sibuk, ngapain murotal, matikan. Karena ada perintah tadi, surat 7 ayat 204. Jika dibacakan Quran, dengarkan. Kalau Anda sibuk urusan yang lain, lalu siapa yang dengerin? Jadi itu perbuatan yang mubah. Yang tidak ada nilai bagi kita, karena Anda juga nggak mendengarkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya,
Apaan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang sulit disuruh sholat, dan mohon doanya Ustadz G, supaya Ananda dapat hidayah. Syukran, jazakallah khairan. Pertama, baca doa surat Ibrahim ayat 40. Baca surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, dan jadikan pula anak cucuku yang tetap mendirikan sholat. Wahai Allah, Engkau maha mendengar doa. Ini doa, minta sama Allah. Lalu kita minta doa seperti yang dicontohkan Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dengan kalimat dari Abdullah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, palingkan hati kami kepada taat kepadamu. Gimana kalau untuk anak? Domir kami diganti dengan anak. Sebut dia. Allahumma musarrifal qulub, sarrif quluba. Siapa dia itu? Anakmu, sebut namanya. Atau kalau anak laki-laki, qulubahu. Kalau anak perempuan, qulubaha ala ta'atika, agar taat kepadamu. Atau hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, juga dari sahabat Ummu Salamah, dari sahabiah, yakni Ummul Mukminin Ummu Salamah. Lafaznya sedikit berbeda. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Kau yang membolak-balikan hati, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sebut nama anak kita. Doa, ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang saleh. Dan bisa baca doa surat 37 ayat 100, surat 25 ayat 74, surat Ali Imran surat 3 ayat 38. Itu doa-doa untuk anak-anak supaya saleh. Tapi tidak cukup hanya doa, harus ada usaha didikan. Didikan, terus diperintah. Susah Ustadz, kalau perlu dengan ancaman. Bukankah Rasulullah telah perintah apabila anakmu usianya sudah 6 tahun, 7 tahun disuruh sholat? Jika 9, 10 tahun, 11 tahun belum mau sholat, boleh dipukul? Wajib orang tua memukul anak ketika sudah usia di atas 10 tahun, belum sholat. Pukulan yang mendidik. Kenceng. Yang penting jangan badan, jangan kepala. Jangan bagian tubuh, jangan punggung. Bagian bawah. Di bawah lutut sampai di atas mata kaki. Dan bagian tangan. Antara pergelangan sampai siku. Silakan pukul. Yang kencang. Nah, Bapak marah. Nah. Bapak disuruh Allah melalui Rasulnya. Kalau kamu nggak sholat, dipukul. Bapak kasih peringatan. Kalau besok lagi susah sholat, demi Allah Bapak pukul kamu. Bapak marah. Karena Bapak disuruh marah oleh Allah dan Rasul. Yang kencang. Nggak sholat lagi, Bapak pukul yang kencang. Baca bismillah. Bismillah ya Allah. Izinkan aku memukul anakku. Dan ridhoi aku memukul anak. Yang kencang, kasih sanksi. Saya yakin anak Bapak nggak mau main-main. Dan Alhamdulillah saya pernah mempraktikkan itu kepada anak saya dahulu. Ketika masih kecil. Usia SD. Alhamdulillah dengan terus dimentek. Akhirnya dengan kesadaran. Tidak perlu diperintah lagi waktunya sholat. Sudah siap-siap. Dengar adzan. Sudah benar-benar siap-siap. Artinya apa? Butuh proses Bapak Ibu. Kalau nggak ada proses nggak bisa. Ustaz, anak saya udah gede-gede, ancam lagi. Nggak usah kuliah kamu kalau nggak sholat. Percuma kamu nggak sholat. Kuliah jadi sarjana, Bapak nggak butuh sarjana. Kadang-kadang omongan keras, tapi jangan kotor, jangan kasar. Tapi dengan membujam, bisa insya Allah. Jadi di sini orang tua harus punya seni bagaimana mendidik anak. Semoga kita diberi kekuatan itu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, waktu mau mendekati jam 6, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Mohon izinnya Ustaz, kira-kira berapa kali pertanyaan? Saya beri waktu sampai jam 6, Pak. Masih ada kira-kira 8 menit lagi. Silakan. Oke, baik Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, karena tidak ada yang bertanya secara langsung, saya bacakan secara tertulis. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau suatu ruangan di rumah difungsikan sebagai mushola,
dan dipakai sholat berjamaah di situ, apakah tetap anggota keluarga laki-laki sebaiknya tetap sholat di masjid? Syukron. Bapak Ibu, ya semoga dirahmati Allah, laki-laki itu tempatnya di masjid. Allah telah perintahkan di Al-Baqarah ayat 43. Aqimil shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maka orang beriman itu panggilan secara umum. Al-Hajj surat 22 ayat ke-77 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu wa'malu salihan. Hai orang yang beriman, ruku, bareng-bareng ruku, sujud sama orang yang sujud. Ibadah kepada Allah. Jadi meskipun ibu punya musola di rumah ibu itu khusus untuk ibu dan anak-anak perempuan ibu atau anak-anak yang masih kecil laki-laki boleh. Tapi bapak-bapak itu ke masjid. Rasulullah perintahkan. Pernah suatu ketika ada orang buta namanya Abi Umi Maktum. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Datang dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku buta, aku tidak punya orang untuk membawa menuntun ke masjid apabila waktu sholat berjamaah tiba. Bolehkah aku sholat di rumah? Kata Rasul apa? Boleh, silakan. Tiba-tiba begitu kemudian berpaling terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasul bertanya, kamu dengar azan enggak? Dengar. Penuhi panggilan Allah. Saudaraku sekalian, azan itu panggilan Allah. Maka seorang mukmin laki-laki mendengar panggilan Allah wajib. Jumhur ulama sepakat wajib tanpa uzur. Ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkad, apapun hukum, tapi diperintah Allah tegas dalam Al-Quran. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah jika Allah memerintah kamu, menyuruh kamu untuk sholat. Penuhi panggilan kamu untuk kehidupan kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi, sesungguhnya Allah membatasi seorang hamba yakni dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, nanti kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Maka suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Abu Hurairah bercerita, suatu ketika masjid jamaah laki-laki sedikit, Rasul kemudian ngomong begini, demi Allah yang jiwaku di genggamannya, ingin rasanya aku bersama dengan laki-laki yang lain pergi mencari kayu bakar. Lalu aku kumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan ketika masuk waktu sholat, seorang adzan, lalu seorang mengimami orang banyak. Aku dengan beberapa sahabat akan sidak, aku cari, yaitu apa? Orang-orang yang tidak datang ke masjid, dia sholat di rumah. Maka sesungguhnya aku akan bakar rumah-rumah mereka sebagai kerugian. Dari sinilah jumhur ulama mengatakan wajib tanpa uzur. Maka subhanallah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas. Rasul bersabda begini, man sami'an nida, siapa seorang yang mendengar adzan, maksudnya laki-laki dengar adzan, falam ya'ti, tapi tidak mendekati, maksudnya tidak datang ke masjid padahal dia dengar adzan, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa minal uzur, kecuali karena uzur. Apa uzurnya laki-laki ke masjid? Sakit, sudah sepuh, nggak bisa jalan ke masjid. Atau uzur-uzur syar'i yang tidak mungkin tidak. Pilot, pesawat, supir kereta, supir bus, supir umum,
Jangan kalau supir taksi bisa berhenti, supir gojek bisa berhenti, orang kerja bisa berhenti, dokter sedang membedah operasi, nggak mungkin kan pasien waktu sholat tiba, saya tinggal dulu ya, ntar saya operasi lanjutkan, keburu mati nanti pasiennya. Intinya tanpa uzur syar'i laki-laki itu ke masjid, saudara sekalian. Jangan bangga dengan punya musola. Alhamdulillah saya mah tiap hari suami saya menyimamin saya di rumah. Jangan ibu, suami itu di masjid. Ingat tadi, ada suami laki-laki dengan adzan nggak ke masjid, nggak ada sholat baginya, maksudnya tidak sempurna sholatnya. Hanya gugur kewajiban. Tapi Anda telah mengingkari perintah Allah melalui Rasul. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, mungkin ini akan pertanyaan terakhir yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Tersia. Kami persilakan. Tafadholi Ibu, silakan disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kami ada sebuah pedang yang dulu dititipkan kepada suami saya ketika dia masih hidup oleh salah seorang keluarga. Konon itu katanya punya nenek-nenek buyutnya. Tapi suatu saat ketika suami masih ada orang yang mengatakan itu ada isinya, lalu isinya dibuang. Nah, sekarang tuh hanya menjadi hiasan dinding saja. Apakah sebaiknya saya musnahkan atau bisa diturunkan, disimpan, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ketika itu dipajang, nanti orang punya penilaian macam-macam. Adakah gunanya memajang keris? Tidak ada. Bahkan nanti bisa jadi timbul bibit kesyirikan. Ibu memusnahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya lebih baik. Sebab Rasul bersabda dari Abu Hurairah, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda bagusnya, sempurnanya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Demi Allah, naruh keris dipajang itu gak ada manfaatnya. Bahkan boleh jadi nanti bisa ada kesirikan. Meskipun ada isinya, tapi isinya udah dibuang. Gimana cara buang isi? Isinya itu apa? Setan. Berarti meyakini itu. Udah dibuang, gampang lagi setan masuk. Siapa yang bisa menghalanginya? Jangan-jangan nanti setan akan menggoda dengan apa? Si keris itu bergerak, kemudian jatuh sendiri, dipasang jatuh. Bagi setan mudah. Nanti orang akan ngomong lagi, ada isinya, ada kekuatannya. Itu jimat, itu sakti. Karena masih banyak orang-orang yang seperti ibu memusnahkan sesuatu yang gak ada manfaatnya itu paling baik. Karena ciri orang yang beriman, yang beruntung seperti itu. Surat 23 ayat 1 dikatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Ayat 3, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan segala yang sia-sia. Mau perkataan, mau perbuatan, mau menyimpan sesuatu, gak ada gunanya, tinggalin. Insya Allah, semoga iman kita menjadi sempurna. Allahu a'lam. Demikian. Mohon izin Ustaz, ada satu pertanyaan langsung, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Oke, tafadhol, silakan Ibu Anita bisa menyampaikan secara langsung. Saya persilakan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Bismillah Ustadz, mohon bertanya. Sehubungan dengan tadi memukul anak, Ustadz, ada teman saya itu pernah bercerita, dari kecil anaknya itu sulit disuruh sholat, di usia SMA, ibunya ini memukul anaknya. Nah, anaknya merasa sakit hati, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Islam. Dan akhirnya sekarang nauzubillah menjadi lesbian. Itu ibunya bagaimana Ustaz? Sering beberapa kali bercerita tuh sampai saya harus bagaimana? Apakah ini kesalahan saya sebagaimana Ustaz? Syukran. Begini, ketika ibunya memukul, saya yakin dia tidak memukul sebagaimana Rasulullah perintahkan. Gimana sih tadi perintah Rasul? Memukul itu dengan cara yang baik. Ada peringatan. Kamu nggak sholat peletak. Kenapa si anak ini sakit hati, naudzubillah, sampai menjadi lesbian? Saya yakin mungkin tidak pernah dididik agama dengan baik dari awal. Sehingga sampai besar. Maka sebelum terlambat, ayo yang punya anak kecil, yang punya cucu, ayo. Ustaz udah terlambat, anak saya udah gede-gede. Nggak ada kata terlambat. Doa, doa, dan usaha terus. Kenapa? Karena itu aset kita, anak kita.
Yang kita akan bertanggung jawab. Dan baik buruknya tetap orang tua yang pertama-tama tanggung jawab. Apakah si ibu dosa memukul anaknya? Dosa insya Allah tidak. Tetapi kasarnya itu yang tanggung jawab nanti. Makanya tadi saya katakan, memukul itu kan dengan proses. Nah, peringatan, kalau nggak pukul. Demi Allah, karena sholat itu wajib. Nah, kalau kamu nggak sholat, lalu kamu jadi apa agamanya? Sholat itu utama. Saking utamanya, yang perintah sholat itu sering sekali Allah perintahkan dalam Quran. Diulang-ulang, paling banyak perintah sholat. Yang diulang-ulang. Seperti itu. Apa artinya di sini? Bahwasanya, wahai orang tua, mendidik anak, memukul itu boleh. Tapi tidak sembarang pukul. Ini sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Doakan, bujuk anak. Kalau perlu si ibu minta maaf kepada anak tadi. Mama minta maaf, nak. Kamu begini tolong nak. Lesbian itu haram, dosa besar. Sampaikan ayat-ayat, peringatkan dengan baik. Kalau perlu, panggil seseorang yang psikolog atau guru agama atau seorang ustadz yang bisa lemah lembut. Rangkul baik-baik. Bimbing baik-baik. Semoga kembali lagi kepada pangkuan ibu. Kembali lagi kepada agama yang hak. Kembali meninggalkan kebiasaan itu. Karena lesbian, homoseksual, itu adalah yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan di zaman Rasul mengatakan, apabila kamu dapati seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, rajam, bunuh, meskipun dia masih perjaka. Padahal yang dibunuh itu adalah yang sudah pernah menikah. Yang perjaka tidak dibunuh, dicambuk. Saking Rasul mengingatkan, jangan sampai terjadi laki-laki berhubungan dengan sesama jenis, demikian pula perempuan. Jadi nggak ada kata terlambat. Berdoa, terus usahakan, dan minta kepada keluarga yang dekatnya, hibur dia, bujuk dia, minta maaf. Katakanlah, saya sakit hati gara-gara dipukul. Bukan. Tidak mungkin satu pukulan menyebabkan dia sakit hati sampai demikian menyeleweng. Pasti ini ada kesalahan yang sudah bertumpuk-tumpuk. Boleh jadi tidak dari kecil akhirnya terjadi. Tapi sekali lagi, jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Bertobat kepada Allah, perbaiki, semoga Allah rubah. Jika tidak, yang penting ibu sudah ada usaha. Nanti tiap-tiap anak tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Seperti anaknya Nabi Lut. Sama, disuruh jangan homoseksual, cinta sesama laki-laki. Anaknya Nabi Nuh, bandel. Tapi orang tuanya tidak, maka tanggung jawab masing-masing. Semoga Allah menjaga anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Dan tema kita hari ini, sore ini adalah Baiti Jannati. Semoga rumah tinggal kita menjadi sarana untuk kita bisa memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah. Demikian, wallahu a'lam, sepertinya sudah cukup karena sudah mendekati waktu maghrib. Semoga apa yang dituraikan membawa manfaat dan hikmat kepada para seluruh jamaah Puan dan penyelenggara kajian ini, dan semua jamaah yang ikut bergabung pada kajian sore hari ini. Semoga kita bisa meraih Baiti Jannati. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum untuk semuanya. Wa iyyaka ya Ustaz, barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas bimbingannya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Jazakallahu ahsanal jaza. Dan saya sampaikan juga terima kasih banyak seluruh jamaah yang mengikuti kajian online ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan keluarga kita, membimbing kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Semoga di lain waktu bisa terjawab pertanyaan yang akan ditanyakan lagi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, Pak. Ya, silakan tafadhol Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Sama dulu Ibu. Oke. Tetap.
Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ini kita buka apa enggak? Buka ya? Buka ya. Itu fotonya pakai kamera di sini. Kalau mau nge-save live tadi itu gimana ya? Live IG reset. IG itu. Langsung di-share aja ke Facebook gitu kayak gini. Di-share. Oh, dari IG. Nanti dia ngupload sendiri. IG yang Tinggal geser aja. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan panggilan bukan. oh nanti